Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah modul ini dibuat, maka langkah selanjutnya saya akan membuat video tutorial cara analisis data. Nah, untuk videonya dapat dibagi menjadi 5 sesi, yakni analisis data, validitas, dan reliabilitas, kemudian regresi sederhana, kemudian regresi berganda, kemudian analisis komparatif yang terbagi dua, yakni paired sample t-test dan independent sample t-test. Oke, silakan disimak. Kali ini kita masuk pada validitas dan reliabilitas yang merupakan pengujian kualitas instrumen sebelum kita turun pada responden utama. Jadi ini uji coba, angket, di luar dari sampel penelitian. Jadi di sini tabulasinya ada 20 pernyataan hingga total, kemudian ada 30 responden. Nah, untuk mengolah data validitas dan reliabilitas ini, maka setelah kita buat tabulasi, kita copy tabulasi ini dari pernyataan 1 hingga total, kemudian dari responden 1 hingga responden 30. Kemudian copy. Nah, kita paste di SPSS. Jadi SPSS ini ada dua tampilan, yakni yang data view dan variable view. Data view ini untuk input data, sementara variable view untuk ubah nama variabel. Nah, yang pertama kita copy data tersebut di data view, paste, kemudian ubah namanya. Nah, ubah nama ini nanti kan P1, P2, dan seterusnya itu akan lama, jadi kita buat dari Excel memang. Ini P1 sampai P20 hingga total. Copy, kemudian paste di variabel view tadi, sini. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita olah datanya. Nah, untuk pengolahan data itu masuk menu Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate. Nah, ini blok data dari pernyataan 1 hingga total. Kita bisa klik salah satunya di sini, kemudian Ctrl A, kemudian masukkan ke tes variabel. Kemudian OK. Nah, ini bisa kelihatan nilainya untuk R hitung 0,369, 0,574, 0,471, dan seterusnya. Ini kan, jadi ini dibandingkan dengan nilai R tabel. R tabelnya 0,306. Nah, berarti semua di sini kan valid semua. Setelah selesai validitas reliabilitas, maka kita masuk, setelah selesai validitas, kita masuk ke reliabilitas. Nah, langkah-langkahnya itu analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Nah, kita blok ini semua, tapi jangan digunakan totalnya. Nah, kemudian jika pernyataan 3 itu tidak valid, jadi dikeluarkan juga. Jadi untuk reliabilitas ini hanya pernyataan, datanya itu harus yang valid untuk diuji lanjut ke reliabilitas. Ini setelah selesai, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya 0,830. Ketentuannya, variabel itu reliable jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Ini hasilnya 0,830, artinya reliable. Oke, sekian untuk pengujian validitas dan reliabilitas. Kita lanjutkan dengan regresi sederhana. Sebagai contoh, di regresi sederhana ini ada dua variabel, X dan Y. Maksudnya, di sini ada variabel X motivasi penyuluh, kemudian variabel Y kinerja penyuluh. Untuk motivasi penyuluh ada 14 pernyataan, kemudian untuk kinerja penyuluh ada 7 pernyataan. Nah, di sini respondennya ada 64 sesuai sampel. Nah, jadi untuk langkah pertama, sebelum kita mengolah ini perlu kita pahami adalah data ordinal. Nah, ini data ordinal. Sementara syarat dari regresi itu data harus interval. Caranya bagaimana? Jadi kita harus konversi dari ordinal ke interval menggunakan program MSI, Method of Successive Interval. Nah, yang pertama kita gabungkan dulu variabel ini. Jadi tidak ada nilai total, tidak ada pemisahnya. Ini seperti ini jadinya. Jadi pernyataan X1 sampai X14, Y1 sampai Y7. Nah, kemudian kita buka MSI. Nah, buka ini stat97. Kemudian pilih enable macros. Setelah itu klik add-ins, statistik, kemudian successive interval.
Nah, di data range ini blok semua data yang ada. Ini semua datanya kita blok sampai responden 64. Kemudian di sel output ini, di mana sel ini akan kita outputnya akan kita taruh. Nah, misalnya di sini kita taruh di bawah sini saja, atau bisa ada di variabel di sheet baru. Nah, ini saya taruh saja di sini. Kemudian klik next, select all, kemudian next. Kemudian ini max value ini kan angketnya ini Likert sampai 5. Ini klik display summary, kemudian finish. Nah, ini hasilnya. Jadi maksudnya ini bagaimana? Jadi pernyataan 1, ketika responden jawab 1, maka hasilnya 1. Ketika responden jawab 2, maka skala intervalnya itu 1,708 dan seterusnya. Nah, ini data yang akan kita copy, di mana ini supaya mempermudah untuk copy, kopikan dulu nama pernyataannya ke sini. Nah, jadi ini kita copy dari pernyataan 1 sampai 64, blok sampai ke bawah. Kemudian copy. Nah, kemudian kita paste di sini. Ini, kita paste di sini. Sorry, ini kita paste sini dari pernyataan pertama. Bisa paste spesial atau paste biasa. Nah, oke, setelah selesai, ini sudah jadi data interval. Maka rekapan dari variabel X dan variabel Y ini yang akan kita copy ke SPSS. Nah, ini di copy ke SPSS. Masih ingat untuk menaruh data itu di data view. Paste di sini, kemudian kita ubah nama. Di name cukup kodenya saja, ini X, kemudian ini Y. Kemudian label, tulis nama variabel yang sebenarnya atau sejelas-jelasnya. Misalnya di sini motivasi penyuluh. Kemudian di sini kinerja penyuluh. Oke, sekarang karena datanya sudah kita input, kita masukkan di SPSS, kita mulai pengolahan data, analyze, regression, kemudian linear. Y masukkan di dependent, X masukkan di independent. Kemudian pilih statistik, centang deskriptif. Kemudian continue. Klik plots, centang histogram dan normal probability plot. Continue. Save, klik yang di kolom residual ini, pilih unstandardized residual. Kemudian continue, kemudian OK. Nah, ini hasil regresinya. Ini untuk korelasi, untuk koefisien determinasi, kemudian untuk uji T dan pengujian hipotesis ini. Nah, ini masih kurang Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov itu kita klik analyze, non-parametric, legasi dialog 1 sampel KS. Maaf, ini analyze, non-parametric, legasi dialog 1 sampel KS. Nah, ini blok saja semua datanya, data X, Y maupun residual. Klik, kemudian OK. Nah, ini bisa dilihat untuk Kolmogorov-Smirnovnya semuanya di atas 0,05, sehingga normal. Kemudian untuk regresi, cara interpretasinya ada di buku panduan. Kita lanjut ke regresi berganda. Ini ada contoh variabel, data rekapannya saja langsung saya sajikan. Jadi variabel X1 motivasi penyuluh, X2 kompetensi penyuluh, kemudian Y-nya itu kinerja penyuluh. Nah, kita blok semua data ini. Ini kita blok semua. Kemudian copy, paste ke SPSS. Nah, di data view, kemudian paste di sini. Nah, kemudian kita ubah nama. Jadi ini karena ada 2X, jadi X1, X2, Y. Nah, tuliskan nama variabel yang sebenarnya. Yang pertama, motivasi penyuluh. Yang kedua, kompetensi penyuluh. Yang ketiga, kinerja penyuluh. Nah, setelah data semua diinput, maka kita mulai dengan pengujian regresi. Itu tahapannya analyze, regression, kemudian linear. Kinerja penyuluh, yang Y,
masukkan di dependen. Kemudian untuk X1 dan X2 masukkan di independen. Klik statistik, centang deskriptif, centang collinearity, centang Durbin-Watson. Continue. Klik plots, ini yang ZP red, ini masuk di Y. Sresit masuk di X. Kemudian centang histogram, centang normal probability plot. Save. Klik unstandardize. Continue. Kemudian OK. Nah, ini hasilnya bisa dilihat. Nah, ini hasilnya. Nah, yang masih kurang di sini itu normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov untuk prasyarat. Nah, kita mulai. Analyze, non-parametric test, legasi dialog, 1 sampel KS. Masukkan semua variabel ini. Kemudian OK. Nah, ini hasilnya. Semua lebih besar dari 0,05 untuk asim signifikannya. Jadi, data berdistribusi normal. Nah, kemudian ada heterokedastisitas Gledzer. Biasanya untuk tampilan scatter plot itu memiliki makna yang berbeda-beda, sehingga kita menggunakan Gledzer. Untuk Gledzer itu kita harus buat dulu, harus munculkan variabel absolute residual. Yang pertama langkahnya itu transform, kemudian compute variabel. Nah, di sini pilih all, di function and special variable pilih ABS. Klik ke atas, kemudian unstandardize, masukkan ke numeric expression tadi. Kemudian target variabel, nanti nama variabel ini akan jadi apa? Jadi ABS residual misalnya. Nah, kemudian OK. Setelah itu akan muncul variabel baru. Ini bisa dilihat ada ABS residual. Nah, untuk menguji Gledzer ini sama kayak regresi, tapi Y-nya ini yang jadi absolute residual. Regression linear. Nah, reset dulu. Untuk absolute residual masuk di dependen. X1 dan X2 masuk di independen. Kemudian OK. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat hasilnya ini semua terpenuhi karena lebih besar dari 0,05. Oke, sekian untuk regresi berganda. Oke, untuk analisis komparatif. Ini kita ada dua analisis komparatif, yakni untuk pie-rate sampel t-test dengan independent sampel t-test. Nah, kalau untuk pie-rate itu datanya itu sebelum dan sesudah. Misalnya Kabupaten Gorontalo Utara sebelum dan sesudah pemekaran bagaimana untuk nilai NTP-nya. Nah, yang pertama di sini ada data yang sebelum itu 2005 sampai 2010, kemudian sesudah 2011 sampai 2016. Jadi perbandingannya itu harus sama. Kalau yang sebelum itu 6 tahun, yang sesudah juga 6 tahun. Atau kalau yang sebelum itu 30 orang, yang sesudah juga 30 orang. Nah, caranya untuk analisis ini, pertama kita copy semua data, baik sebelum dan sesudah. Kita copy, kemudian paste di SPSS. Paste di data view. Ini. Nah, kemudian berikan nama. Name-nya itu kita beri nama X1, kemudian ini X2. Maksudnya rata-rata yang pertama, rata-rata yang kedua. Kemudian label, jadi NTP sebelum, kemudian ini NTP sesudah. Nah, cara analisisnya itu analyze, kemudian comparements, kemudian pie-rate sample t-test. Nah, untuk yang sebelum dan sesudah itu langsung bisa masukkan sama-sama, Ctrl A dulu datanya, blok semua, kemudian masukkan di pie-rate variable. Nah, kemudian langsung OK. Nah, ini hasilnya untuk yang sebelum dan sesudah. Nah, ini kalau kita copy ke Word, ini lebar, jadi ada baiknya kita transpose. Caranya klik 2 kali di tabel ini, kemudian pilih pivot, kemudian transpose. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk nilai T hitung, lihat di baris T itu main 1,137, kemudian DF-nya itu 5, kemudian signifikansinya atau probability value itu 0,307. Nah, demikian untuk pie-rate sampel t-test. Oke, kita masuk ke pengujian kedua, yakni uji komparatif independent sampel t-test. Untuk independent sampel t-test ini, misalnya kita membandingkan Kabupaten A dengan Kabupaten B, atau secara realnya Kabupaten Bone Bolango dengan Kabupaten Gorontalo misalnya. Nah, untuk independent sampel t-test ini
bisa datanya itu tidak harus sama. Misalnya Kabupaten A 23 data saja. Itu bisa, kemudian Kabupaten B 26 data. Seperti itu keadaannya bisa untuk independent sample t-test. Nah, untuk input datanya ini agak berbeda. Jadi yang pertama kita susun datanya itu tersusun dari yang Kabupaten A sampai Kabupaten B. Kemudian di sampingnya beri kode. Kabupaten A misalnya kode 1, Kabupaten B kode 2. Nah, setelah selesai kita beri kode, copy semuanya data ini, kemudian copy ke SPSS. Ingat di data view. Ini paste di sini, data view. Itu kita tulis saja NTP. Nah, kalau di sini kan kabupaten, tulis kabupaten. Nah, untuk labelnya bisa tulis nama yang sebenarnya, nilai tukar petani. Kemudian ini tetap sama, kabupaten. Nah, di value ini harus diisi value, jadi 1 untuk Bone Bolango misalnya. Kemudian 2 untuk Kabupaten Gorontalo. Add. Kemudian OK. Nah, setelah itu masuk ke analisisnya. Analyze, comparements, kemudian independent sample t-test. Ini masukkan tes variabel nilai tukar petani, kemudian kabupatennya di grouping variabel. Define group. Grup 1 tulis 1, grup 2 tulis 2. Continue. Kemudian OK. Nah, ini hasilnya. Nah, ini karena agak lebar ke samping, kita pivot, maksudnya kita transpose lagi, klik 2 kali, kemudian pivot, kemudian transpose. Nah, ini hasilnya. Ambil di equal variance, jadi di sini nilai T-nya itu 3,412, di F-nya 50, signifikansinya 0,001. Oke, sekian untuk tutorial independent sample t-test. Semoga bermanfaat.